Oke, oke. Eh, Masuk materi pertama, materi yang paling dasar itu logika. Yang saya harap sih sebenarnya materi ini semester 1 harusnya ya, karena kan bicara logika ini sesuatu yang sangat-sangat eh, umum ya, harusnya ya buat seorang mahasiswa. Kenapa kok harus umum? Karena logika, bahasa dasarnya adalah logis ya. Logis itu artinya mudah diterima, eh, simple. Nah itu logis gitu ya. Eh, Menjadi standar untuk semua orang. Nggak harus matematika, seorang fisikawan atau seorang ilmu hukum juga harus berpikir logis. Artinya ilmu logika ini berlaku untuk semua orang, gitu ya. Apalagi nih namanya robotika ya. Jurusan robotika pasti membutuhkan pemikiran yang logis. Kalau enggak nanti menulis pemrogramannya seperti apa gitu kan. Bisa kacau kalau berpikirnya enggak logis gitu ya. Kita lihat di slide yang kedua, ini ada pengantar logika. Logika yang kita pikirkan di sini, pemikiran yang logis itu harus bisa diungkapkan. Ya, jadi kalau kalian pikir, aku mikirnya bener kok, Bu, gitu ya. Mikir benernya kayak gimana? Coba ungkapkan. Kenapa? Karena satu-satunya penyajian seorang manusia mengungkapkan dalam pikirannya yang itu bisa diabadikan lama ya dalam bentuk kalimat. Lebih jelasnya apalagi bentuk tulisan gitu. Seringkali seseorang berbicara, tapi pembicaranya itu tidak ada bunyinya. Tidak ada bunyinya. Artinya apa? Ngomong apa sih gitu ya? Bertele-tele. Atau mungkin tidak mengandung makna sama sekali. Gitu. Nah, kita lihat di sini apa itu logika? Logika itu adalah cara berpikir ya, yang sistematis. Tapi dengan pemikiran yang sistematis itu, kita bisa menyimpulkan informasi baru dari informasi lama dan mengurai makna dari kalimatnya. Jadi ada istilah di sini sistematis, ada dapat disimpulkan, dan yang ketiga adalah bermakna. Gitu ya. Kemudian kita harus sadar bahwa logika adalah proses menyimpulkan informasi dengan benar. Jadi sistematikanya tadi, kesimpulannya tadi, dan maknanya tadi harus benar. Jadi bukan hanya menyimpulkan informasi, tapi juga informasinya juga harus benar. Jadi kalau bahasa lain mungkin kalau ada ibu-ibu yang sedang gibah gitu ya atau membicarakan orang lain itu tidak bisa dikatakan pernyataannya logis ya kalau pernyataannya tadi disampaikan yang kebenarannya juga belum jelas kayak gitu. Jadi memang ngomongin sesuatu yang logis itu informasinya juga harus benar dan kesimpulannya juga harus benar. Ya, prosesnya juga benar. Jadi informasinya benar, prosesnya harus benar, dan kesimpulannya juga harus benar. Oke ya, perbedaan antara logika yang benar dan informasi yang benar, itu apa bedanya? Bedanya adalah kalau di logika itu ada kesimpulan, ya, kesimpulan. Kalau informasi belum tentu ada kesimpulan yang benar atau salah. Jadi informasinya benar, tapi belum tentu tadi ya kesimpulannya jadi benar. Jadi kalau informasi sama logika itu beda, gitu ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah terutama di sini dia bilang teorema di dalam ilmu komputer atau informatika itu membutuhkan pemahaman logika. Artinya harus ada informasi yang benar, kemudian diproses dalam ilmu komputer dan menghasilkan kesimpulan yang benar kayak gitu. Termasuk di sini dia bilang logika adalah pondasi dasar algoritma dan pemrograman. Ya, jadi kalau misalkan kalian lakukan suatu pemrograman,
tapi berita awalnya salah, ya hasilnya tidak akan berguna meskipun proses pemrogramannya jalan. Gitu. Ataupun informasi datanya sudah benar, tapi kalau programnya salah, proses pemrogramannya salah, ya juga tidak bisa dijadikan hasil yang tepat. Gitu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut di sini. Pernyataan. Tadi apa? Tadi logika ya. Berikutnya adalah pernyataan. Pernyataan adalah kalimat matematika yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi harus bedanya apa tadi pernyataan dengan logika? Kalau logika ada kesimpulan, Bu. Iya, oke. Kalau pernyataan berarti bentuk representasi dari logika tadi gitu ya. Berupa apa presentasinya? Ya, berupa kalimat kayak gitu. Kita berikan contoh di sini mana yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan pernyataan, gitu ya. Bahasa Inggrisnya di sini pernyataan itu adalah proposisi ya, proposisi gitu. Nah, satu pernyataannya di sini dia bilang setiap bilangan genap dapat dibagi oleh dua. Itu pernyataan apa tidak? Pernyataan ya. Kenapa? Karena ada isinya. Tapi pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar, Bu. Setiap Benar, Bu. benar ya, karena bilangan genap itu identik dengan kelipatan dua, gitu ya. Berarti dia dapat dibagi oleh dua. Kemudian himpunan ABC mempunyai dua elemen. Pernyataan atau tidak? Pernyataan nomor dua? Pernyataan. Pernyataan ya. Tapi benar atau salah? Salah. 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 Ya, ini salah. Yang ketiga, ibu kota Jawa Timur adalah Malang. Pernyataan apa tidak? Pernyataan. Pernyataan. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah, gitu ya. Nomor 4, ada berapa penyelesaian dari ini? Pernyataan atau tidak? Pertanyaan. Bukan. Pernyataan. Pernyataan atau tidak? Bukan. Tidak ya. Pertanyaan. Bukan ya. Bukan pernyataan, tapi justru itu pertanyaan. Pertanyaan. Iya. Jadi di situ tidak memuat kebenaran. Ada berapa? Ya kita nggak tahu berapa. Gimana kita bisa bilang itu benar atau salah? Sementara itu tidak ada jawabannya gitu. Bilangan bulat X adalah genap. Ini pernyataan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ada nilai akuratnya gitu loh, Bu. Atau antara Iya. benar atau salah. Kenapa? Karena tidak bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Tergantung nilai X. Kan gitu ya? Tapi kalau nilai X-nya udah ada, itu bisa dinyatakan sebagai pernyataan. Tapi kalau tidak ada keterangan nilai X-nya, ini memuat kalimat aja, tapi tidak pernyataan. Gitu ya. Di sini dia bilang, pernyataan yang melibatkan variabel seperti yang nomor 5 itu disebut dengan kalimat terbuka. Apakah dia pernyataan? Tidak. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Latihan 1. Oke, ada latihan 1 nih. Siapa yang mau coba? Tentukan apa kalimat berikut merupakan pernyataan atau bukan. Jika pernyataan, tentukan nilai per kebenarannya. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Pernyataan apa tidak? Ya. Kenapa pernyataan, Ilyas? Karena kita bisa kayak ngelihat apa ya, bentuk akuratnya gitu loh. Kayak struktur kalimat itu kita bisa menentukan benar atau salah. Gak ada keambiguan. Oke. Ini benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena kan kalau misal dua bilangan yang berbeda, terus apa kalimat
matematika dibalik itu, yang kalau ini kan pengurangan bukan pengalian atau pembagian, bukan Mm-mm. pengalian, itu tuh kok hasilnya berbeda, Bu. Berarti ini tidak berlaku gitu ya Iya, untuk setiap, kan gitu ya. iya, Karena kalau misalkan X-nya 1, misalkan Y-nya 2, ini tidak berlaku kan? nggak berlaku. Ah. Min 1 tidak sama dengan 1 gitu kan? Iya, Ya. Jadi kita kalau pengen menunjukkan sesuatu pernyataan itu salah, berarti kita cukup membuktikan satu contoh dari pernyataan itu yang tidak memenuhi. Nomor 2, pernyataan apa tidak? Nomor 2, pernyataan atau tidak? Siapa yang mau jawab? Pernyataan, Bu, Kenapa pernyataan? karena terdapat nilai apa namanya? Nilai kebenaran di situ. Benar Bisa atau salah? dibuktikan. Bisa Bisa dibuktikan dibuktikan. kebenarannya. Benar Nah, atau salah? benar, Bu. Benar ya. Oke, nomor 3, Bukan pernyataan. bukan. Kenapa? Karena dia tidak Nggak ada nilai. memuat nilai benar atau salah ya. Nomor 4, Pernyataan. 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 Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya. Oke. Nomor 5, pernyataan atau tidak? Iya, Rafka, nih bocor. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan, tapi jatuhnya kepada Pertanyaan. Atau kalimat terbuka ya. Kenapa kalimat terbuka? Karena bergantung memuat nilai X-nya. variable X. Ya. Jadi sin X sama dengan min 1 itu tergantung X-nya berapa dulu gitu ya. Kalau X-nya sekian dia benar, kalau X-nya sekian dia tidak benar. Jadi dia termasuk kepada kalimat terbuka karena dia memuat satu variabel X. Nomor 6, pernyataan atau bukan, benar atau salah? Siapa mau jawab? Bukan Ya, pernyataan, Bu. bukan pernyataan ya. Nomor 7, Bukan. Bukan lagi. jatuhnya kalimat terbuka. terbuka ya. Iya, Nomor 8, Kenapa? Bukan pernyataan. bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan, Kinan? Karena persamaan kuadrat ada yang punya 2 akar dan 1 akar. Berarti dia pernyataan atau tidak? Pernyataan. Bukan. Ini adalah pernyataan, tapi Oh. dia bilang di sini berarti nilai kebenarannya salah kayak gitu. Ya. Jadi dia sebenarnya pernyataan karena kita bisa klaim itu tuh benar atau salah. Dia memiliki nilai kebenarannya, dapat ditunjukkan kebenarannya. Tapi kebenarannya itu bernilai salah. Jadi dia termasuk kepada pernyataan. Ya, Kinan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan sejauh ini? Tidak ada? Izin bertanya, Gampang Bu. ya? Ya, boleh. Untuk kalimat terbuka itu apakah variabelnya hanya X atau gimana? Atau boleh variabel yang lain? Pokok variabelnya itu Oke. ada satu. Ya, good, good. Apakah kalimat terbuka itu hanya satu variabel? Jawabannya tidak. Jadi contohnya tadi kita lihat di sini kan kebetulan ya. Di sini dia bilang bilangan bulat X adalah genap gitu ya. Dan variabelnya kebetulan X. Kalau diganti variabelnya jadi A, boleh nggak? Boleh. Atau kita buat 2 variabel, boleh nggak? Misalkan bilangan bulat X dan Y adalah genap. Itu juga boleh. Jadi kalimat terbuka itu yang penting dia melibatkan variabel.
Berapa banyak variabelnya? Bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh berapa saja. Gitu. Ya, Berarti untuk yang nomor 1 tadi masuk kalimat terbuka dong, Bu. kenapa kalimat terbuka? Oke, kita lihat nomor 1 tadi. Untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku ini. Kalimat terbuka atau tidak? Jawabannya tidak. Tahu kenapa tidak? Kenapa, Bu? Ah, kenapa kok Mengandung ini variabel. bukan kalimat terbuka? Karena dia sudah mengklaim nilai X dan Y-nya. X dan Y-nya dia definisikan sebagai bilangan real. Gitu. Kalau misalkan dia tidak definisikan bilangannya bukan real, misalkan pernyataannya gimana? Kalau dia bukan, dia termasuk kalimat terbuka. Mungkin pernyataannya adalah bilangan X dan Y berlaku X min Y sama dengan Y min X. Nah, ini kan kita nggak tahu X dan Y-nya apa. Ini berarti kalimat terbuka. Tapi, kalau misalkan kita lihat yang nomor 1 ini, dia bilang bilangan real X dan Y, setiap bilangan real X dan Y itu berlaku X min Y sama dengan Y min X. Artinya, ada semua bilangan X dan Y itu pasti berlaku. Kayak gitu. Ya, Ya, terima kasih, Bu. kebayang? Bedanya tahu kenapa? Nah, di sini dia ngeklaim semua, setiap bilangan real. Tapi di sini kita nggak tahu X dan Y-nya yang mana. Oke? Ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Bingung? Ada yang bingung kira-kira? Ada. Saya izin masuk, Bu, izin bertanya. Iya, Afnan? Ini melanjutkan dari Kinan yang nomor 8 itu kan dia bilang, kok saya setuju dengan dia ya, Bu, kalau misalnya itu bukan Mm-mm. pernyataan. Soalnya itu tuh gak ada kata hanya gitu loh. Kalau ini kan ikutnya ambigu ya, kecuali kalau Ini tadi maunya apa? Afnan maunya apa? tadi kan saya itu Mm-mm. mikirnya nomor 8 itu bukan pernyataan karena itu nggak Bukan pernyataan. kesimpulan, soalnya nggak ada nilai pasti gitu loh, Bu. Soalnya nggak ada hanyanya, kecuali kalau persamaan kuadrat hanya mempunyai itu kan baru ada nilai akuratnya, cuman salah gitu. Kalau mempunyai dua akar itu kan kayak semi ambigu gitu, Bu ya. Terima kasih. Oke, oke, oke. Nah, eh salah satu ciri-ciri dari pernyataan atau proposisi gitu ya. Ciri-cirinya bisa kita tulis. Di sini kita tulis. Sorry, ini hapus dulu. Ciri-ciri proposisi itu adalah dia memuat subjek, predikat, dan objek. Ya, jadi jelas gitu ya. Ada subjeknya, ada objek predikatnya. Kalau kita mungkin bahasa Indonesia SPOK gitu ya. SP lah minimal, subjek dan predikat. Jadi di sini kita punya subjeknya adalah persamaan kuadrat, predikatnya apa? Mempunyai, dan objeknya adalah dua akar. Bentuk kalimat yang kebalikannya apa? Berarti kalau kalimat kebalikannya apa? Tidak mempunyai ya? Tidak punya dua? Penuhi gitu ya. Iya. Ya nggak? Kalimat sebaliknya, kalimat yang negasinya, atau Iya, iya, kalimat, Bu. berarti ada dua kemungkinan ya, persamaan kuadrat mempunyai dua akar, atau persamaan kuadrat tidak mempunyai dua akar. Kalau tidak mempunyai dua akar, berarti ada kemungkinan akarnya tidak ada, atau satu akar. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, jadi ini tidak punya akar itu, tidak punya dua akar itu memaknakan kepada satu akar atau tidak ada sama sekali. Nah, kalau dua kalimat ini memiliki, berarti kan yang mana yang mungkin? Yang di atas atau yang di bawah? Kan gitu kan ya? Apakah pernyataan ini memuat kebenaran? Iya sih, memuat, Bu.
Berarti dia pernyataan atau tidak? Pernyataan. Ya, gitu aja. Ya, baik, Bu. Kebayang. Jadi yang penting pernyataan itu memuat kebenaran. Berarti kita bisa mengolah kalimat itu menjadi kalimat yang tidak benar. Kalau dia benar bisa dibuat menjadi tidak benar. Gitu ya. Oke? Baik, Bu. Kalau Terima kasih, kalimatnya Bu. salah kita bisa benarkan atau kalimatnya benar kita bisa salahkan. Yang membuat yang tidak jadi pernyataan itu apa? Ya kita tuh tidak bisa membenarkan atau menyalahkannya. Bahkan kita tidak bisa mengotak-atiknya supaya dia jadi benar ataupun dia bisa jadi salah. Contohnya apa? Contohnya nomor 6. Tolong masuk kelas tepat waktu. Gimana kita bisa klaim itu benar atau tidak? Kan dia bilang tolong. Jadi kalau dia masuk kelas tepat waktu, ya tidak jadi benar juga. Kalau dia tidak datang tepat waktu, dia tidak jadi salah juga. Karena dia pernyataannya menggunakan kata tolong. Gitu. Sampai sejauh ini, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kita ganti nomor 6. Gimana caranya supaya jadi pernyataan? Yang nomor 6 ini, bagaimana caranya supaya jadi pernyataan? Menambahkan subjek, Bu. Betul, menambahkan subjek. Karena di sini kan cuman predikat dan keterangan gitu ya. Objeknya kelas, keterangannya tepat waktu. Berarti kalau misalkan ditulis jadi Ricky masuk kelas tepat waktu, itu pernyataan atau tidak? Pernyataan, Bu. Jadi pernyataan gitu ya. Atau kelas robotika masuk kelas tepat waktu, mahasiswa robotika masuk kelas tepat waktu, itu juga jadi pernyataan. Masalahnya pernyataannya benar atau salah, ya nanti bisa dibuktikan. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian nomor 3 ini jadi tidak pernyataan ya. Kenapa? Karena dia hanya berisi informasi tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya. Himpunan bilangan bulat dan bilangan rasional. Terus apa? Gitu ya. Predikatnya apa? Ini hanya sebatas subjeknya aja. Berarti kita perlu tambahkan. Misalkan himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional itu berbeda. Nah, berarti kan itu jadi pernyataan. Jadi di sini ditambahkan dengan predikat. Predikatnya apa? Gitu ya. Atau mungkin bahasa Inggrisnya verbnya apa gitu kan. Atau to be-nya apa. Gitu. Cukup jelas? Jelas ya? Kita lanjut. Lanjut. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Penghubung pernyataan. Nah, kita udah fokus tadi ya. Pernyataan itu adalah suatu susunan kalimat gitu ya. Yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi komponennya harus jelas gitu ya. Nah, di sini ada istilah penghubung pernyataan. Jadi suatu pernyataan itu bisa dihubungkan dengan, nah di sini fokusnya kepada konjungsi dan disjungsi. Oke? Nah, di sini konjungsi itu bahasa lainnya penghubung untuk kata dan disjungsi itu dihubungkan dengan kata atau. Ya. Dan itu biasanya ya ini ya menghadap ke bawah tandanya yang ini atau itu menghadap ke atas. Pernyataan yang terdiri dari lebih dari satu pernyataan disebut dengan pernyataan majemuk ya. Pernyataan satu doang berarti disebut dengan pernyataan tunggal. Kalau pernyataannya lebih dari satu disebut dengan pernyataan majemuk gitu. Sekarang kita kalau di matematika pernyataannya ditulis dalam simbol gitu ya. Di sini kita tulis pernyataan P ditulis sebagai ruang kuliah untuk masuk FTM di lantai 6. Kemudian untuk pernyataan Q, ruang kelas matematika diskrit kayak gitu ya. Kita buat dengan kata dan bisa ditulis dengan notasi P dan Q
Atau di sini kalau menggunakan kata atau ditulis dengan notasi atau. Gitu ya. Jadi tujuan matematika itu membuat dia menjadi simple. Jadi makanya satu pernyataan ditulis dalam satu variabel aja, satu notasi, katakanlah di sini P gitu ya. Sepanjang ini tulisan gitu ya, ditulisnya dalam satu P aja. Dah, P itu artinya ini gitu ya. Q itu ditanya ini gitu ya. Maka ditulis dengan bentuk yang simple, P dan Q yang artinya sepanjang ini. Tujuan pemrogramannya juga gitu ya. Pemrograman kan semuanya nggak ditulis secara string gitu kan, tapi diberikan bentuk simbol-simbol gitu ya. Simbol-simbol yang didefinisikan di awal. Jadi penulisannya jadi lebih hemat. Gitu. Oke ya. Jadi ini ada pernyataan dan atau. Ini masih mirip sama di SMA ya. Ada istilah di sini negasi atau ingkaran. Apa itu negasi? Negasi itu maknanya tidak atau bukan. Jadi kalau ada pernyataan P yang benar, maka kita bisa katakan negasi Q itu pasti salah. Kalau P-nya salah, maka negasi P berarti nilainya benar. Masih mudah untuk dipahami ya, harusnya ya. Oke? Sampai di sini ada yang membingungkan? Gak ada ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ada latihan 2. Pernyataan P-nya adalah Anita gadis cantik, Q-nya adalah Anita badannya kurus. Nyatakan pernyataan berikut dalam notasi matematika. Nomor 1. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, Rafka, gimana? P? P, P dan Q. Apa? P dan Q, gampang ya? Ya, ya. Ya, nomor 2, siapa yang mau jawab? Nomor 2, Anita gadis cantik tapi badannya tidak kurus. Makna kata tapi itu lebih kepada negasi dan Q. atau. Reza? Mm-mm. Atau. P? Dan. P dan? Negasi Q. Oke, jadi tapi ini lebih dekat kepada makna dan gitu ya. Nomor 3? Negasi P dan negasi Q. Oke, negasi P dan negasi Q. Nomor 4? Negasi P dan Q. Negasi dalam kurung P dan Q, gitu? Iya. Ya. Nomor 5? Negasi P dalam udah dijawab. Kinan ya. Negasi tidak benar bahwa, berarti tidak benar bahwa itu kan untuk semua pernyataan ya. Anita tidak cantik, berarti negasi P atau badannya kurus, berarti Q. 6. Anita gadis cantik atau jelek dan badannya kurus. Nomor 6 gimana? Siapa mau nulis nomor 6? P atau negasi P dan Q. Benar gitu? P atau kita tulisnya gini.
negasi P gitu, dan Q. Benar apa enggak? Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju nggak? Atau setuju semua? Ada yang tidak setuju? Atau setuju semua? Ini jawabannya salah. Kenapa pada setuju semua? Ini pernyataannya salah. Kenapa? Karena negasi P ditulis sebagai jelek. Itu salah. Kita cuma punya Tidak cantik. makna Iya, kata cantik. Tapi kalau jelek itu belum tentu tidak cantik. iya betul, Bu. Ya. Artinya P atau sesuatu. Jelek ini tidak bisa kita ibaratkan dalam dua kalimat ini. Berarti harusnya apa? Ya kita tulis misalkan P atau R gitu ya. Dan Q. Dengan R itu adalah Anita jelek misalkan. Ibu izin Nah, bertanya. ya, Untuk nomor 5 berarti bisa ditulis P atau negasi Ki. ya bisa. Oh, berarti nggak harus selalu kayak ngikutin tidak benar bahwa itu berarti Iya, langsung di dalam kurungin gitu nggak ya? enggak. Oke, Artinya kan ini kita bisa tulis sebagai kayak Anita cantik dan tidak badannya tidak kurus kurus. gitu ya. Iya. Iya. Itu Ya, juga terima kasih, boleh. Bu. Ya, sama-sama. Ya. Nomor 6 itu jeleknya tidak bisa kita klaim sebagai negasi P. Kenapa? Karena semua yang tidak cantik belum tentu jelek. Gitu loh. Semua yang jelek belum tentu tidak cantik. Nah, bahasanya itu memberikan makna yang berbeda. Ya. Semua yang unmute itu belum tentu tidur gitu ya di Zoom ini gitu ya. Kalau dia unmute ya unmute, Iya, tapi Bu. dia tidak mengartikan apa-apa. Contohnya begitu. Oke, Baik, Bu. kita lanjut. Atau ada yang mau tanyakan? Ini jelas, Bu. Jelas ya. Jadi pernyataannya harus dipastikan sesuai. Gitu. Nah, ada pernyataan bersyarat atau disebut dengan implikasi. Jadi hubungan dari dua pernyataan yang membentuk sifat bersyarat jika maka di sini. Bahasanya di sini kalau kita tulis R adalah bilangan bulat A kelipatan 6, jika bilangan bulat A kelipatan 6, maka A habis dibagi 2. Itu adalah pernyataan bersyarat atau implikasi. A mengimplikasikan B. Pernyataan bersyarat. Sebabnya Q akan benar dengan syarat P benar. Jadi dia bilang di sini, kita lihat perhatikan bahwa P-nya itu adalah bilangan bulat A kelipatan 6 dan Q-nya itu adalah A habis dibagi oleh 2. Jadi pernyataannya berbentuk implikasi. Tanda panah. Ya, pernyataan jika maka. Ini SMA ada nggak belajar jika maka? Belajar? Belajar, Bu. Ya, karena UTBK. BK, Bu. Ah, Sering, Bu, UTBK biasanya. ya. UTBK nih kerasa banget ya karena kayak soal-soal TPA itu ini banget gitu kan. Nah, ternyata dipelajari kembali gitu ya di kelas ini. Jadi kalau harus udah lulus UTBK harusnya nih bisa mengerjakannya ya. Harus auto A ini ya. Kebalik, Bu. Oke. Kuliah dulu baru UTBK kayaknya. Iya. Kan UTBK tuh buat menghangatkan kita ya, pemanasan sebelum kuliah ini. Oke, persyaratan P maka Q itu dinamakan dengan persyaratan bersyarat. Pernyataan bersyarat. Kalau Q akan benar, si Q itu akan benar dengan syarat P-nya juga harus benar. Hipotesis P itu disebut dengan hipotesis atau kondisi, dan Q itu disebut dengan konklusi atau konsekuensi, akibat atau kesimpulannya. Jadi P maka Q, P menyebabkan Q. Kondisinya P, akibatnya adalah Q. Gitu ya. Oke?
Cukup jelas? Kita lanjut? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut. Makna implikasi. Nah, ini pernyataan ini jika maka itu sebenarnya nggak harus template-nya jika maka ya. Banyak yang bisa kita lihat di sini. Kalau kita pakai jika P, ki aja itu udah maknanya maksudnya adalah jika P maka ki gitu ya. Terus juga ada istilah lain P mengakibatkan ki. Berarti P itu maka ki juga ya. P maka ki. Jikanya nggak ditulis, tapi dia tetap dalam bentuk makna implikasi juga. Bahkan kadang-kadang jikanya di belakang. Ki jika P itu juga maknanya sama. Jika P maka ki. Makanya di depan, tapi nggak dituliskan makanya. Langsung pernyataan ki-nya aja. Kemudian P hanya jika ki. Jadi jika ki, hanya jika ya. Makna hanya jika itu kondisi P yang mengakibatkan ki, gitu ya. P hanya jika ki. Jadi pernyataan P, kondisinya P, akibatnya ki, tapi ditulis sebagai P hanya jika ki, gitu. Terus ada lagi P syarat cukup untuk ki. Nah, ini bahasanya harus familiar ya. Ini mungkin jarang sekali ditemukan di soal UTBK. Tapi maknanya tetap P maka ki. P syarat cukup untuk ki. P maka ki, sama. Jangan sampai kebalik ya. Syarat cukup dan syarat perlu. Kalau syarat cukup, berarti P syarat cukup untuk ki. Yang menjadi syarat cukupnya adalah si P. Tapi untuk syarat perlu, itu syarat perlu bagi P. Nah ini ya, cukup untuk dan perlu bagi. Itu jadi beda banget. Kenapa? Karena syarat cukup untuk ki itu bicara tentang kondisi P gitu ya. Tapi kalau syarat perlu, ki syarat perlu bagi P itu bicara tentang kondisi ki. Ayo, 3 ini mungkin harus benar-benar dicermati. Syarat cukup dan syarat perlu itu bergantung kepada kondisi apa. Kalau syarat cukup itu kepada P, syarat perlu untuk kondisi ki. Oke? Sampai di sini? Ada yang bingung? Ayo. Cukup jelas? Makin bingung? Ya, bagian 3 akhir ini mungkin perlu diperhatikan dengan baik gitu ya. Syarat cukup dan syarat perlu. Syarat cukup untuk kondisi P, tapi syarat perlu untuk kondisi ki. Ya. Kita lanjut? Masih nyambung? Masih, Bu. Oke. Bu. Contoh ya. Masuk ke contoh pernyataan implikasi. Contoh pernyataan implikasi. 1. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jelas ya? P-nya apa? Hari hujan. Tanaman akan tumbuh subur itu adalah ki ya. Jika, maka. Ini juga tekanan gas diperbesar P, mobil melaju kencang. Ki, gitu ya. Yang nomor 3, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. P-nya yang mana? Permukaan air laut naik. Yang P. Es yang mencair. Es yang mencair. Ini adalah P. Q-nya adalah permukaan air laut naik. Ini tadi ya, kita tulis P maka Q gitu ya. P-nya adalah es yang mencair di kutub. Jika es mencair di kutub, maka permukaan air laut naik. Itu maknanya sama. Dengan es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Maknanya sama. Jangan sampai tertukar.
Nomor 4, yang mana yang P? Diberi ongkos jajan. Diberi ongkos jalan. Itu P. Q-nya yang itu ya. Ini P, ini Q. Nomor 5, P-nya sudah lulus. jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit, maka dia bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Gitu. Ya, Iya. Oke. Ini P, ini Q. Nomor 6, P-nya percikan api. P-nya percikan api. Iya, Mana? itu. Bentar. Hanya jika ini kebalik apa enggak nomor 5? Coba cek Oh, lagi. nomor 5 ya? Saya kira nomor 6. Nomor 5 tadi benar apa salah? Coba cek lagi. Jika Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah diskrit. Jadi nggak semua yang dekat dengan jika itu pasti P ya. Jadi nih kalau kita lihat lagi, ini terbalik tadi sebenarnya. Yang jadi P itu adalah yang ini. Yang Q-nya adalah ini. Ya, jadi jika P maka Q itu sama dengan P hanya jika Q. Ingat lagi yang tadi slide sebelumnya, hanya jika Q. Nih ya, hanya jika P hanya jika Q. Itu maknanya adalah P maka Q. Oke? Jadi posisinya justru salah ya. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bilangan, teori bahasa formal itu adalah P. Ia sudah lulus kuliah matematika diskrit itu adalah Q. Jadi Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bilangan itu jika Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bilangan dari bahasa formal, maka ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Hati-hati, gitu ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 P-nya apa? Percikan api. Pom bensin meledak, percikan api jika yang mana? Jika ada percikan api dari rokok, maka pom bensin meledak. Q-nya pom bensin meledak. Ini P, ini Q. Iya, Oke. Kenapa? Karena syarat cukup itu berlaku untuk kondisi syarat cukup adalah P, gitulah ya maksudnya ya. Syarat cukup agar Q adalah P. Atau bahasa lainnya adalah P syarat cukup untuk Q. Percikan api dari rokok itu adalah syarat cukup untuk pom bensin meledak. Jadi cukup dengan percikan api saja itu sudah bisa meledakkan pom bensin. Nah, bahasanya tuh bisa di otak-atik begitu ya. Cukup dengan percikan api dari rokok itu sudah cukup untuk membuat pom bensin itu meledak. Bahasa lainnya adalah percikan api dari rokok adalah syarat cukup untuk pom bensin meledak. Bahasa lainnya apa? Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Nih berarti kita belajar berkata-kata gitu ya. Supaya apa? Supaya logikanya jalan, terstruktur, dan bernilai benar. Jadi kita tuh ngomongnya nggak asal-asal bunyi aja gitu. Ya, misalnya kalau mungkin kita lihat di Instagram, di media sosial, clickbait itu kan tujuannya untuk menarik ya. Tapi jangan sampai clickbait itu tidak memuat kebenaran. Tidak jelas nilai kebenarannya. Bahkan bukan berbentuk pernyataan gitu ya. Nomor 7, syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Yang mana yang jadi P, yang mana yang jadi Q? Mengontrak pemain asing. Kenapa?
Yang menjadi P yang mana? Mengontrak pemain asing kenamaan. Jadi jika mengontrak pemain asing, maka Indonesia ikut Piala Dunia. Hmm? Jadi P-nya apa? Mengontrak pemain asing kenamaan, Bu. Yakin? Jadi kalau Indonesia pengen ikut Piala Dunia, maka dia harus mengontrak pemain asing kenamaan. Berarti pernyataannya apa? Jika Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan, maka Indonesia ikut Piala Dunia. Atau jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Mana yang benar? Yang kedua, Bu. Ini adalah P ya, yang ini adalah Q. Jadi jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak piala asing kenamaan. Jadi Indonesia perlu mengontrak pemain asing kenamaan. Jadi syarat perlu itu kan berarti dia perlu ya. Syarat perlu artinya Indonesia perlu gitu ya. Indonesia perlu mengontrak pemain asing atau perlu ikut Piala Dunia? Kontrak. Perlu mengontrak pemain asing. Ya. Itu menjadi syarat perlu. Jadi agar ikut Piala Dunia, Indonesia perlu mengontrak pemain asing. Makanya syarat perlu agar ikut Piala Dunia adalah mengontrak pemain kenamaan, asing kenamaan. Bahasa lainnya, jika Indonesia ikut Piala Dunia, maka Indonesia mengontrak pemain asing kenamaan. Gitu ya? Bingung sampai di sini? Diputar-putar jika makanya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 8. Pakai kata jikanya di akhir. Banjir bandang terjadi jika hutan ditebangi. Berarti Jika apa? hutan ditebangi, maka banjir bandang terjadi. Iya, berarti ini adalah P, ini adalah Q. Sampai di sini? Bingung? Cukup jelas? Ibu, maaf, Cukup ada contoh lain penggunaan hanya jika nggak, Bu? Kenapa, Reza? Ada contoh lain penggunaan hanya jika tidak, Bu? Oke, ada contoh lain nggak, Bu, untuk penggunaan hanya jika? Hanya jika, mana tadi hanya jika? Ada Nomor nggak di sini? 5, Bu. Nomor 5 ya. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Kalau kita tulis nomor 1 dalam bentuk hanya jika, jadi apa? Hari hujan hanya jika tanaman tumbuh subur, gitu. Karena kan harusnya P hanya Hari jika. hujan hanya jika tanaman akan tumbuh subur. Iya, Ini karena kan bahasanya mungkin rumusnya P dan kelihatan nggak cantik gitu ya. Bahasanya iya, kayak aneh gitu ya. karena saya masih bingung di situ, Bu. Oke. Hanya jika hari hujan hanya jika tanaman akan tumbuh subur. Iya. Eh mungkin asing sekali kedengaran sama kita untuk bahasa sehari-hari gitu ya. Hari hujan hanya jika tanaman akan tumbuh subur. Jadi P maka Q itu maknanya P hanya jika Q gitu ya. Oke. Oke, Bu. Kalau nomor 2 gimana? Tekanan gas diperbesar hanya jika mobil melaju kencang. Oke. Tapi ya maksudnya itu tuh belum tentu salah, tapi memang bahasanya juga yang tidak familiar untuk kita dengarkan. Oh, oke, Bu. Jadi Ini intinya kerasa sekali ketika kita membaca undang-undang gitu ya. Kalian kalau pernah melihat
PP terbaru hari ini gitu kan. Itu kan bahasanya sangat-sangat formal ya. Coba perhatikan sekali, entah itu tentang aturan apapun gitu ya, undang-undang, itu pasti menyatakan yang disebutkan di pasal sebelumnya nomor sekian, bahwa hanya jika, bila mana, begitu ya. Dengan syarat-syarat. Tadi ya kalau kita bilang mengatakan implikasi itu menyatakan istilah untuk syarat-syarat gitu ya. Kalimat bersyarat kayak gitu. Jadi di sini kalimat bersyarat. Jadi ki itu akan benar dengan syarat P benar. Nah, ini sangat-sangat berguna ketika kita membaca misalkan ada hukum, undang-undang. Jika P melakukan, jika seseorang melakukan pencurian, maka dia dijatuhkan hukuman berapa tahun penjara atau sekian-sekian denda, kan gitu ya. Itu kan pernyataan yang kompleks gitu ya, pernyataan majemuk gitu ya. Dengan syarat-syarat seperti ini gitu ya. Dengan jika dia melakukan seperti ini, maka dia seperti ini. Nah, itu akhirnya membentuk suatu kesimpulan, hakim memberikan kesimpulan gitu ya. Oh, ternyata di kasus orang ini dia mencuri gitu ya, atau dia melakukan sesuatu perbuatan mencuri dengan kondisi seperti ini, situasi seperti ini, dapatlah kesimpulan. Jadi memang tidak familiar karena kita tuh sukanya ngomongnya cepet-cepet gitu ya, atau mungkin pengennya yang instan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kembali lagi ke format yang benar itu memang butuh effort gitu ya, butuh effort untuk bisa terbiasa lagi. Oke, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. kita lanjut saja mungkin, atau butuh contoh-contoh lagi? Tidak, Bu, Banyak cukup. sekali sebenarnya kalau kalian melihat buku, tadi ya makanya aku bilang, wajib hukumnya untuk membaca buku sebelum masuk ke, supaya apa? Supaya kalian bisa mengkonfirmasi gitu. Yang kalian baca itu jadi dapatnya lebih banyak di kelas. Gitu ya. Jadi kalian bisa mengkonfirmasi, oh ini bagian yang ini nih yang sulit nih. Ketika di kelas kita cukup membahas sesuatu yang sulit gitu. Jadi yang obvious tidak perlu dibahas. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Tadi ada implikasi, ada konjungsi, tadi ya, bahasa lainnya dan, atau gitu ya. Di sini kita lihat konjungsi itu dan, disjungsi atau, yang ketiga adalah implikasi, ya, jika maka tadi. Dan yang keempat kita bisa lihat istilah kontraposisi. Ya, ada converse, ada inverse, dan ada kontraposisi. Ini melibatkan makna dari implikasi. Jadi kalau implikasi P maka Q, maka converse itu adalah Q maka P. Dibalik gitu ya. Inverse-nya apa? Inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Sementara untuk kontraposisi, berarti kita balik posisi P maka Q-nya dan dikasih negasi. Gitu ya. Tapi perlu kita catat bahwa posisi negasi P maka negasi Q itu tidak sama dengan negasi dari P maka Q. Itu nggak sama ya. Jadi negasi P maka negasi Q itu bukan berarti negasi dari P maka Q. Ya. Oke. Tapi P maka Q itu akan sama dengan negasi, P maka Q itu akan sama dengan negasi Q maka negasi P. Nah, ini sama dengan P maka negasi. Oke? Apa nih? P maka Q. Nah, gitu. Oke, sampai sejauh ini? Cukup jelas? Jadi jika saya makan pedas, maka perut saya sakit. Untuk converse-nya apa? Jika saya sakit, maka saya akan makan
makanan pedas. Inversenya apa? Jika saya makan tidak pedas, maka perut saya tidak sakit. Kontraposisinya apa? Jika saya tidak sakit, maka saya tidak makan makanan pedas. Kayak gitu. Oke? Kita lanjut. Selanjutnya kita akan melihat hubungan dari converse, inverse, dan kontraposisinya. Oh, satu lagi mungkin yang perlu kita lihat adalah pernyataan bersyarat atau disebut dengan bi-implikasi. Ini istilah-istilahnya mungkin jangan sampai dibawa bingung ya. Pernyataan bersyarat atau disebut dengan bi-implikasi. Apa itu? Bentuknya adalah P maka Q dan Q maka P. Ya. Jadi kalau pernyataan P maka Q dan Q maka P keduanya bernilai benar, maka dapat ditulis sebagai P maka Q dan Q maka P. Tapi pernyataan Q maka P merupakan converse dari P maka Q. Oke. Terus apa lagi di sini dia bilang? P jika dan hanya jika Q, gitu ya, bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi biimplikasi itu apa? Dia punya implikasi bolak-balik kayak gitu. Implikasi dan konversi ya. Jadi P maka Q dan Q maka P. Gitu. Yang ini ya. Mana dia? Bingung sampai di sini? Ini ya, bentuk dari biimplikasi. Jadi maknanya apa? P maka Q dan Q maka P. Notasinya seperti ini. Ini maknanya sama. Dua implikasi yang dibalik gitu ya. Bahasanya apa? P jika dan hanya jika. Jadi di sini ada istilah jika dan hanya jika. Kan tadi jika A maka P, A maka B, P maka Q, terus ada Q maka P. Gitu ya. Kita ingat yang tadi sebelumnya kita punya jika P maka Q, atau kita tulis juga Q jika hanya P gitu ya, atau hanya jika. Ya. Q hanya jika P. Kayak gitu. Jadi jika P maka Q, dan satu lagi Q hanya jika P. Gitu. Makanya di sini hanya jikanya dipakai. Jadi kalau P hanya jika Q artinya jika Q maka P. Kalau jikanya di sini berarti P maka Q. Kayak gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang membingungkan? Ya, jika P maka Q dapat ditulis sebagai Q jika P. P maka Q dapat ditulis sebagai P hanya jika Q. Ya. Terus ini deh, biar nggak bingung. Jadi, P maka Q, gitu ya. Ya. Terus, ini maknanya apa? P jika Q, Q jika P, Q, ini Q jika P, Q jika P, terus ada lagi P hanya jika Q. Gitu ya. Jadi P maka Q itu disebut dengan Q jika P dan P hanya jika Q. Jadi kalau kita tulis jika dan hanya jika Q, P jika dan hanya jika Q itu maknanya adalah P maka Q dan Q maka P.
Sampai di sini bingung, pusing, atau kita butuh break? Halo, Sepertinya masih nyambung? sepertinya butuh break deh, Bu. Oke, oke, oke. Oke, 14.25 kita break dulu sekitar 5 atau 10 menit ya. Nanti kita akan lanjutkan di 14.35 ya. 14.25 ke 14.35. 10 menit cukup? Cukup ya harusnya ya. Kenapa? Karena kita akan masuk ke latihan 3 dan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran nanti akan kelihatan lebih jelas juga. Oke, Oke, Bu. kita 14.25 kita break sampai 14.35 supaya lebih kondusif. Yang mau cuci muka, yang mau ke toilet, mau ngapa-ngapain, stretching dulu boleh ya. Karena kan ini online ya, jadi boleh kayak yang di kamar, boleh guling-guling dulu supaya lebih fresh. Kita akan balik lagi di 14.35. Oke. Oke, yuk kembali semangat lagi. Sudah penyegaran tadi, sudah cuci muka. Oke ya. Kita kelihatan gaya. Hmm, belum kelihatan. Aku share screen di sini. Belum, Bu. Halo, halo. Udah ada, Bu. Masih nyambung? Nyambung, Bu. Masih. Halo? Iya, Ibu. Halo? Oke. Ya? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Kita lanjut ke pernyataan bersyarat tadi ya, biimplikasi ya. Di mana biimplikasi ini menyatakan dua implikasi yang bolak-balik gitu ya. P jika dan hanya jika Q. Itu artinya P maka Q dan Q maka P. Recording in progress. Ya? Bentar, saya harus pindahkan. Oke, tujuannya sebentar. Oke, saya pengennya sih share-nya di sini ya. Oke. Hmm, kembali lagi ke file yang biimplikasi. Ya, biimplikasi. Suara saya terdengar jelas?
Jelas, Bu. Oke. Jika dan hanya jika tadi di sini kita masuk ke latihan 3 ya. Latihan 3. Tanpa mengubah makna kalimat, ubah pernyataan berikut ke dalam bentuk jika P maka Q atau P jika dan hanya jika Q. Ya. Jadi jangan sampai diubah kalimatnya, kalian harus mengubah dia menjadi pernyataan jika maka atau jika dan hanya jika. Dibaca dulu nomor 1, siapa yang mau jawab? Ayo. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Untuk suatu fungsi yang dapat diintegralkan, diperlukan fungsi tersebut continue. Berarti ini ada syarat. Perlu apa syarat cukup? Syarat Ayo. Perlu. Syarat perlu. Jadi pernyataannya kalau ditulis jika maka apa? Jika fungsi tersebut kontinu, Mm-mm. maka Maka? fungsi dapat diintegralkan. Iya. Berarti kita tulis P-nya apa? P-nya adalah fungsi yang kontinu. Kontinu. Ya. Ini adalah P. Sorry. Mana nih? Ini kontinu, ini adalah P. Yang ini adalah dapat diintegralkan. Ya. Nomor 2. Jika suatu bilangan bulat dapat dibagi 8, maka bilangan tersebut dapat dibagi oleh 4. Hanya jika ya. Tadi berarti yang ini P. Ya. Sorry, ini P. Yang ini dapat dibagi 4 adalah Q. Gitu ya. Jika bilangan bulatnya dapat dibagi 8, maka bilangan tersebut dapat dibagi oleh 4. Nomor 3. Jika mahasiswa rajin belajar, maka mahasiswa akan menjadi pintar ketika rajin belajar. Jika jadi mahasiswa P-nya rajin Jika belajar. rajin belajar, mahasiswa akan menjadi pintar. Jika mahasiswa rajin belajar. Oke, ini jadi P, ini Q. Ini implikasi semua? Nggak ada yang biimplikasi? Nomor 4 biimplikasi. Nomor 4 biimplikasi. Coba nulisnya gimana? Bentuknya berlaku sebaliknya. Berarti gimana nulisnya? Bolak-balik. Iya. X, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika gitu ya. Ya. X-nya 0 atau Y-nya 0. Y-nya 0. Gitu ya. Ini bolak-balik. Nomor 5. Biimplikasi. Biimplikasi. Pernyataannya gimana? Bahasanya gimana? Bahasanya gimana? Suatu kejadian menjadi suatu petualangan jika dan hanya jika seseorang menceritakannya. Ya. Ya. Jadi ini P, ini Q. Jadi P jika dan hanya jika Q. Jadi suatu kejadian menjadi suatu petualangan jika dan hanya jika seseorang menceritakannya. Ya? Ada yang bingung untuk latihan 3? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada yang bingung? Berarti kita bisa lanjut?
Kita lanjut. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu bicara tentang tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran. Itu apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran ini adalah bentuk matematika untuk memeriksa gitu ya, apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Jadi di sini kita bisa lihat jika suatu pernyataan P dan pernyataan Q itu ya tadi di sini ya ada 4 kemungkinan ya, karena hanya ada kemungkinan benar atau salah kayak gitu ya. Jadi kalau P-nya benar bisa jadi Q-nya benar atau salah. Jadi ketika P-nya salah ada kemungkinan Q-nya benar atau salah. Jadi hanya ada 4 kemungkinan kayak gitu ya. Kemudian apa? Bentuk negasinya berarti kalau P-nya benar, maka negasi P pasti salah. Gitu ya. Jika P-nya benar, maka negasi P pasti salah. Begitu juga dengan negasi Q. Kita libatkan di sini semuanya kita urutkan ya bentuk tabel. Kebenarannya kita urutkan dalam bentuk tabel. Bentuk konjungsi itu hanya bernilai benar jika P dan Q-nya dua-duanya benar. Dan kalau salah satu saja ada yang salah, maka bisa kita klaim dia pasti akan bernilai salah. Gitu ya. Ini sifat tabel kebenaran untuk konjungsi. Kemudian ada disjungsi. Disjungsi itu hanya akan salah kalau kedua pernyataan P dan Q dua-duanya bernilai salah. Jadi salah satu aja udah benar, maka disjungsi untuk pernyataan P atau Q itu pasti sudah dianggap benar. Gitu ya. Jadi kita ngelihatnya itu bagaimana cara mengingat tabel kebenaran ya kita lihat kata kuncinya di bagian dan berarti cukup bernilai benar kalau dua-duanya benar. Kalau untuk disjungsi atau pernyataan atau dia hanya akan salah kalau dua-duanya salah. Berarti yang lainnya dianggap benar, gitu ya. Kemudian untuk implikasi itu hanya akan bernilai salah jika sesuatu itu benar dan mengakibatkan sesuatu yang salah. Yang ini ya. Jika benar maka salah. Selebihnya itu benar. Ya, bentuk converse berarti kebalikannya. Q maka P berarti kalau Q maka P kebalikannya ya. Jika sesuatu Q-nya benar dan P-nya salah itu mengakibatkan dia salah. Selebihnya benar. Begitu juga dengan bentuk kontraposisi. Jadi tadi kita lihat kontraposisi nilai kebenarannya sama dengan implikasi ya. P maka Q itu sama dengan negasi P maka negasi Q. Kenapa? Karena nilai kebenarannya juga sama. Jadi dua pernyataan itu dianggap sama kalau nilai kebenarannya sama. Dan yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi itu hanya akan bernilai benar jika dia sama-sama benar atau sama-sama salah. Ya, sama-sama benar atau sama-sama salah. Cukup paham? Ya, paham ya? Oke, supaya lebih jelas, contohnya buatlah tabel kebenaran dari pernyataan untuk nomor 1 dan nomor 2. Ya, kita coba nanti boleh siapa yang mau jawab ya kira-kira ya. Kita akan panggil nim semua ya. Kita cek nim-nimnya. Kita akan panggil nim genap untuk nomor 2 dan nim ganjil untuk nomor 1. Boleh, kita beri waktu sekitar 5 menit. Silahkan buat tabel kebenaran
untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang ganjil mengerjakan nomor 1, yang NIM genap itu artinya angka di belakangnya ya. NIM kalian, nomor induk mahasiswa, bagian akhir itu kalau ganjil itu nomor 1, yang genap itu nomor 2. 5 menit dari sekarang, silahkan dicoba. Kita punya 2 soal ini. Silahkan siapa yang mau coba untuk soal nomor 1 dan soal nomor yuk. Saya nomor 1 boleh, Bu? Boleh? Ya, Siapa yang mau tulis langsung atau saya tuliskan di sini? tulis, ini bisa tulis langsung ya? Bisa. Yang lain Ya. bisa kan ngedit? Coba-coba. Bisa nggak ngedit? Ya. Oh, bisa deh. Oke, silakan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang nomor 2 siap-siap ya. Bisa? Ibu, kalau ada R-nya begitu berarti R-nya juga ditulis benar salahnya. Iya. Berarti kalau PQR berarti ada 3 ya. Kalau ada berapa kemungkinan itu untuk benar salahnya? Ada 8 kemungkinan ya. Ya enggak? PQR kan hanya ada 2 kemungkinan ya, benar atau salah. PQR kalau P-nya benar, Q dan R-nya ada 4 kemungkinan, ya enggak? Benar salah, benar 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 salah, salah benar, salah salah kan gitu ya. Untuk P-nya yang benar. Untuk P-nya yang salah juga ada 4 kemungkinan untuk QR-nya. Jadi totalnya berapa? Ada 8 gitu. Oke. Oke. Mm-mm. Oke. Good. Siapa tadi yang nulis? Mohon maaf Ibu, tulisannya jelek. Rafka ya? Oke. Ada yang mau komplain dari jawaban Rafka?
Ada yang mau komplain? Tidak ada? Oke ya. Jadi jawaban Rafka ini sudah benar ya? Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Nomor 2 siapa yang mau jawab? Jadi ini sudah benar bahwa P atau negasi Q kita buat dulu yang ini. Kemudian baru kita implikasikan ke negasi P. Gitu ya. Bikin yang merah. Yang ini ya. Begini gini. Jadi bentukannya jika benar maka negasi P berarti salah, maka dia bernilai salah. Jika benar bernilai salah, dia juga akan salah. Kan gitu ya. Jika salah maka benar, dia jadi benar. Jika benar maka benar, dia juga jadi benar. Gitu ya. Yang nomor 2 siapa yang mau coba? Nomor 2 siapa? Yang membuat tabel kebenarannya? Ayo. Siapa? Ayo. Oke, kalau kayak gitu saya buatkan di sini, kalian harus sebutkan ya. Ya, kalian harus sebutkan kemungkinannya ya. Jadi kita tulis di sini nomor 2 itu ada P, kemudian ada Q, ada R gitu ya. Jadi kalau 3 berarti ada 8 kemungkinan. Kalau P-nya benar, maka Q-nya ada benar-benar, kemudian ada benar salah, kemudian salah benar, dan salah salah. Kan gitu ya? Ini benar, benar, dan benar. Apa ada lagi kemungkinannya? Ada. Kalau salah. Salah juga begitu. Benar-benar, kemudian benar salah, kemudian salah benar, kemudian salah salah. Jadi ini untuk yang salah semua. Berapa baca kemungkinannya? Ya, ada 8. Itu kan? Kemudian kita harus hitung apalagi tadi negasi Q dan negasi R. Oke, Q dan negasi R apa kira-kira? Q dan negasi R di sini coba siapa yang mau jawab? Salah, Bu. Salah, Bu. Di sini salah. Terus apa? Bawahnya? Benar, benar. Benar. Terus? Salah, Salah. salah, Salah. benar. Benar salah, ini? Salah, salah, salah. Salah. benar, Benar. Benar. salah, salah. Salah. Salah ya. Terus kita punya negasinya. Berarti negasi dari Q dan negasi R, gitu kan? Ya udah kebalikannya ya. Benar, salah, benar, 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 salah, benar, benar, gitu kan? Kebalikannya, negasinya. Terus kita hitung P jika dan hanya jika negasi dari Q dan negasi R, gitu ya. Berarti jika hanya jika apa tadi? Rumusannya? Jika dan hanya jika itu hanya akan sama-sama benar itu jika hanya dan hanya jika dia sama-sama benar atau sama-sama Salah. salah. Berarti apa ini? Kita Benar. lihat ini dan P ya. Maka dia jadi benar. Ini jadi Salah. salah dong. Ini jadi Benar. ini jadi Yang benar Benar. salah. Yang salah benar nanti, Bu. yang penting dia sama-sama benar dan sama-sama salah. Oh iya. Ya. Berarti ini lanjutannya apa? Benar. Salah, Salah. benar. Sorry, ini jadi salah ya. Salah. Ini jangan ikut-ikut ya, benar apa salah? Salah. Jadi yang benar Salah. apa yang salah benar, Bu? Salah. Salah. Ya jadi yang benar itu yang mana saja? Yang benar itu hanyalah yang ini gitu ya. Yang ini dan yang Ini. ini ya. Yang ini tuh yang mana tuh?
Benar nggak? Kok salah sih? Salah ini loh. Mana nih? Mana? Itu ngelingkarinnya Salah lingkarin ya. Yang benar itu hanyalah yang atas. yang 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 atas. sama-sama benar ya. Oke. Benar sama benar, kemudian benar sama benar yang baris ketiga dan baris keempat ya. Yang lagi sama-sama salah di baris ke-6. Gitu ya. Jadi inilah tabel kebenaran untuk P jika dan hanya jika negasi Q dan negasi R. Oke? Sampai di sini? Cukup jelas? Oke, cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, Jelas, kita Bu, jelas. latihan dulu ya. Kita latihan tadi ingat bahwa suatu pernyataan itu bernilai benar jika tabel kebenarannya juga sama, gitu ya. Maka kita perlu buktikan. Nah, di sini ya kita coba. Ini kebesaran. Membuktikan soal latihan ya di sini kita tulis ya. Buktikan bahwa pernyataan berikut benar atau salah. Jadi kalau dia benar maka buktikan, kalau dia salah juga harus buktikan. Yang pertama itu adalah negasi dari P maka Q itu sama dengan atau ekivalen ya di sini bahasanya ya. P atau negasi Q. Atau kita balik deh supaya negasi P atau Q. Negasi Q atau P. Sorry. Negasi Q atau negasi P pakai negasi Q dan P. Yang nomor 2 berarti dengan tabel kebenaran ya di sini ya. Oke, nomor 2 kita punya P maka Q dan Q maka R. P maka Q dan Q maka R itu ekivalen dengan P atau Q maka R. Atau Q maka R. Nomor 3 buktikan P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P dan Q atau P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Nomor 4 itu adalah negasi dari P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Lagi mungkin nomor 5 kita mana yang mau kita buktikan? Satu lagi adalah P maka R, P maka R atau Q maka R ekivalen dengan P dan Q maka R. Ada 5 soal latihan. Kalian berapa NIM sih ini? NIM-nya ada 5, ada 9 ya. Berapa aja ini?
Jangan, ini ada nama-nama yang nggak pakai nim ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Berarti ada 10, harusnya nih ada 10 orang ya, supaya nimnya cukup. Kita lanjut di nomor 6, itu adalah P maka Q, P maka Q, atau P maka R, maka dia jadi P maka Q atau R. Nomor 7, P maka Q, P maka P, P maka Q, P maka R. P maka Q dan P maka R ekuivalen dengan P maka Q dan R. Nomor 8, P dan Q itu sama dengan negasi dari P maka negasi Q. Nomor 9 kita punya P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Dan nomor 10, besaran. Nomor 10 kita punya negasi P maka Q dan negasi Q maka R mengakibatkan P dan Q maka negasi R. Boleh? Ada 10 soal ini. Ya. Silahkan kerjakan sesuai dengan NIM belakang kalian. Jadi ya, adil nggak nih soal-soalnya? Ya, ini ada 10 soal latihan. Kerjakan sesuai dengan nomor NIM belakang kalian. Misalkan ada Eros, itu NIM-nya 32, berarti mengerjakan soal nomor 2, gitu ya. Ada Nadia, NIM belakangnya 9, berarti mengerjakan nomor 9, kayak gitu. Ya, boleh dicoba membuktikan pernyataan berikut benar atau salah, dan harus diuji dengan tabel kebenaran. Cukup jelas instruksinya? Cukup jelas ya? Oke. Kita berlatih sekitar 5 atau sampai 7 menit saja ya. Jam 3.20 kita akan kembali dengan jawaban-jawaban dari soal-soal ini. Ya? Oke? Apakah instruksinya cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke. Jadi kita akan kembali di 15.20 dengan jawaban-jawaban dari kalian. Ya? Oke. Sudah ya? Sudah waktunya jam 15.20 untuk menunjukkan jawaban. Nomor 1, tabel kebenarannya sama atau tidak? Siapa nih yang NIM-nya 1? Enggak. Ada nih NIM-nya 1. Ini ada yang nggak pakai NIM ya. Besok-besok pakai NIM supaya saya bisa lihat. Ada Tafare. Muhammad Tafare ya. Tafare apa nih? Gimana nomor 1? Apakah dia tabel kebenarannya sama? Cek. Terdengar Ya. nggak, Bu? Kedengaran. Tabel kebenarannya sama atau tidak, Tafare? Tabel kebenarannya nggak sama, Bu. Tidak sama? Iya. Yakin? Ini saya kayaknya salah baru nyadar di yang negasi P maka Q itu, Bu. Negasinya nanti dinegasikan dulu, baru P maka Q dulu, baru dinegasikan gitu ya?
Iya, saya pikir sama kayak negasi P maka Q. Oh, beda, beda. Oke, perbaiki yang mana yang harus diperbaiki? Berarti tabel kebenaran negasi P maka Q apa? Berarti itu dimakain dulu baru dinegasikan ya, Bu? Iya. Oke. Terus deh di sini kita bareng-bareng ya berarti ya. Di sini ada P, di sini ada Q, di sini ada R. Tapi kalau nggak pakai R berarti kita simpan aja R-nya. Tulis kita mungkin R-nya di sini P, Q gitu ya. Benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah gitu ya. Kita tulisnya di sini. Kalau nggak diperlukan R, berarti kita punya apa di sini? Eh, apa tadi yang manggil apa? Tafare, panggilannya apa Tafare? Negasi Q dan P itu apa di sini? Eh, tabel kebenarannya, Tafare. Negasi P dan Q, Bu. Negasi Q dan P sesuai dengan nomor 1. Oh, itu saya dapatnya salah, benar, salah, salah. Negasi Q dan P salah, benar, salah, Salah, salah. salah. Oke, kalau kita tulis P maka Q, berarti harusnya apa? Harusnya benar, terus salah, benar, salah. Benar, salah? P maka Q? Ya, maka Q. Oh, benar. Benar ya, berarti dia ekuivalen? Ekuivalen. Ekuivalen ya. Berarti ini Oke. benar ya, harusnya ya. Ya, benar. Kita coba lihat yang PQ aja dulu, nomor 8. Siapa yang bisa dipanggil nomor 8? Atau ada yang mau menunjukkan diri? Nomor 8 ada Rezo. Nomor 8 ini, NIM 8 ada Rezo. Ada, Bu. Gimana Rezo? Rezo ini P dan Q. Apakah sama dengan negasi P maka negasi Q? Beda. Beda. P dan Q apa Rezo? Oh, Tabel ini yang kebenaran. nomor berapa, Bu? Nomor 8. Iya, beda. Enggak P dan ekivalen. Q apa? Eh, oh, P, P dan Q itu benar, salah, salah, benar. Benar, salah, salah? Benar. Benar? Kenapa P Iya. dan Q di sini benar? Salah dan salah jadi? Eh, karena kan itu bukannya Salah benar. dan salah jadi salah, Rezo. Oh iya. Oh iya, Ding. Hah? Benar-benar ya. Iya. Iya, iya. Tadi kenapa benar? Saya Lupa? kira, iya, saya kira kalau dan itu yang penting ini. Hati-hati. Kalau dan itu hanya benar kalau dua-duanya Dua-duanya memenuhi. benar. Kalau Nah, kita punya P maka negasi Q jadi apa, Rezo? P maka negasi Q. salah. Salah, Benar. benar, Iya, benar, benar, salah. salah. P maka negasi Q. Salah maka benar. Jadi Salah makanya salah. salah maka benar. Ingat lagi A Oh, maka B itu ini hanya akan salah. Sorry, kita tulisnya jangan B juga ya. Dia hanya akan salah kalau dia benar ke salah, dia akan jadi salah kan gitu ya. Tapi selebihnya benar. Berarti kalau salah maka benar, dia akan jadi benar. Ya, iya, Bu. bingung? Enggak. Enggak ya. Jadi kalau kita tulis negasi dari P maka negasi Q itu akan jadi Benar, salah, salah, salah. Oh, iya berarti benar. ekivalennya. Salah-salah ya. Oke. Oke, Oke, Bu. kita lanjut.
Lanjut ya. Ini Lanjut, Bu. kelihatan yang aku geser-geser. Kalau misalnya kalian nggak kelihatan, digeser aja ya. Papan tulisnya digeser kalau memang tidak kelihatan. Oke, ada nomor 8, ada nomor 1. Itu sudah dibahas untuk 2 ya. Variabelnya yang ada 2 saja. Yang ini juga sudah. Yang 2 lagi, nomor 9. 9 juga 2 variabel ya. 9, siapa yang bisa kita panggil di sini? Ada 9, ada Nadia. Nadia, gimana Nadia? Halo Nadia. Nadia 009 atau ada Faiz, Muhammad Faiz juga NIM-nya 069. Gimana yang NIM 09, yang 9 belakangnya bisa dibantu? Ayo, yang NIM belakangnya 9. Tadi suaranya mana nih? Di bawah tidur? Nadia atau Muhammad Faiz? Hadir, Bu. Oke. Faiz gimana? Nomor 9 sudah? Nomor 9 Faiz? Faiz ini. Nomor 9 sudah Faiz? Belum, Bu. Kenapa belum? Ya, kenapa Faiz? Jangan dicoret-coret. Siapa yang dicoret ini? Ayo Faiz. Dibantu, saya bantu. Faiz. Jangan dicoret ya. Kita coret-coret bareng nih di papan tulisnya. Jadi jangan sampai coret-coret. Nomor 9, Faiz. Dibantu ya Faiz. P, jika, dan hanya jika ki. Gitu kan? Halo Faiz, masih nyambung? Iya, Bu. Masih, Bu. Jika dan hanya jika ki itu apa? Tabel kebenarannya apa? Benar. Benar. Terus? Jika P jika dan hanya benar, jika ki. Benar. Terus apa? salah. Salah. Itu Ki. Aduh, Jangan. Saya lagi bantu tuliskan di sini. Kelihatan salah, nggak? Bu. Salah terus? Salah. Mm-mm. Udah, Bu. Ini kan tabel kebenarannya ada 4 ya. Benar, benar, salah, salah. Dan untuk P-nya kan benar-benar salah-salah. Yang Q-nya benar, salah, benar, salah. P jika dan hanya jika Q itu tabel kebenarannya apa? Yang benar, Urutannya apa? salah. Mm-mm. Benar, salah. Ki-nya Kalau P-nya salah, Q-nya benar, maka jika dan hanya jikanya apa? Mengakibatkan? Ada yang bisa bantu? Teman-temannya, ayo bantu. Salah benar. Salah, Bu. Ya. Siapa yang bisa bantu? Benar, salah, benar. Benar, salah, salah, benar. Ya. Suara siapa tadi? Tahu kenapa itu? Karena biimplikasi. Iya, karena dia biimplikasi ya. Jadi dia hanya akan benar kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Gitu ya? Oke. Nah, kita mau buktikan kalau P maka Q dan negasi Q maka negasi P itu benar sama nggak dengan tabel kebenaran dari P jika dan hanya jika Q. Ya, kalian kalau misalkan dirasa kebesaran papan tulisnya coba dikecilkan sendiri di layar laptopnya masing-masing ya.
Jadi kalau kita punya tadi P maka Q, itu tabel kebenarannya apa? Coba digeser aja Benar, kalau salah, benar, dirasa benar. dirasa eh tabelnya sempit di situ. P maka Q itu apa? P maka Q itu adalah benar salah, benar benar, gitu ya. Iya, Terus kalau kita punya negasi Q maka negasi P berarti apa? sama aja. Negasi Q maka negasi P berarti Benar, salah salah, benar. ke Eh, salah berarti benar, iya, benar ke salah jadi salah, benar ke benar jadi gitu ya. benar. Sorry, ini salah ke benar Benar, maka benar, maka salah ke salah jadi juga benar ke benar jadi benar, gitu ya. Masih nyambung? Masih nyambung ini? Maka kalau kita tulis P maka Q, P maka Q, sorry, P maka Q dan negasi Q maka negasi P, maka dia jadi apa? Kalau dan, berarti dia pasti benar salah, benar benar gitu ya. Pertanyaannya apakah tabel kebenarannya sama? Sama nggak tabel kebenarannya? Tidak. Tidak ya, berarti dia tidak ekivalen. Gitu. Ya, sekali lagi aku bilang bahwa kalau misalkan whiteboardnya ada yang tidak kelihatan sama di layar Zoom kalian, berarti kalian harus geser-geser. Jadi kan ada tuh tanda tangan gitu ya. Jadi kalian bisa geser-geser papan tulisnya supaya sesuai dengan layar yang kalian cari, gitu ya. Oke, untuk 1, 2, untuk 189 itu semuanya 2 variabel ya. Satu lagi mungkin di nomor 4 ya. Negasi P jika dan hanya jika Q dan P jika dan hanya jika negasi Q. Itu juga 2 variabel ya. NIM yang belakangnya 4. Iya, Bu. Ada Daud. Jangan coret-coret. Daud siapa? Daud? Atau Miko? Demiko? Ya, Bu. Oke, Demiko. Sudah nomor 4? Insya Allah udah, Bu. Benar apa salah? Dia sesuai apa? Dia itu ekivalen atau tidak, Demiko? Kayaknya enggak, Bu. Kenapa tidak? Sudah ditulis belum tabel kebenarannya? Negasi P jika hanya jika Q. Ya? Sudah dibikin belum? Udah, tapi belum ditulis di whiteboard, Bu. Oke, aku tulis bantu di whiteboard. Tolong dijelaskan. Ya, nomor 4 ya. Aku tulis di whiteboard ya. Demiko, jadi kalau misalkan ada yang nggak kelihatan, coba digeser-geser whiteboardnya di Zoom ataupun di zoom in atau zoom out ya. Nomor 4 itu adalah negasi P jika hanya jika Q. Tabel kebenarannya apa? P, Q, benar, 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 salah, salah, benar, salah, salah. Gitu ya. Negasi dari P jika dan hanya jika Q. Itu apa, Demiko? Tabel kebenarannya. Salah, Bu. Salah, Salah, benar-benar salah. benar-benar salah, gitu. Kalau P jika dan hanya jika negasi Q, itu apa? P jika dan hanya jika negasi Q. Berarti kalau Salah, P-nya benar, benar, jika hanya jika salah, berarti ini salah. Benar-benar Ini salah. jadi Benar, salah. benar. Berarti sama. Iya, sama, Bu. Sama ya, Demiko ya? Tadi bilangnya benar apa sama? Sama Oh, atau berarti enggak? saya salah, Bu.
Di mana salahnya? Coba dicek, cross check. Ya, berarti sama ya harusnya ya. Jadi Ya, Bu, nomor sama, 4 Bu. sama. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau tanyakan sampai sejauh ini? Nggak ada, Bu. Oke. Oh, tinggal 3 menit lagi ya. Poin pentingnya adalah selain ini, coba aku hentikan dulu. Nah, poin pentingnya adalah tadi aku bilang jangan lupa untuk baca buku. Tadi ya, kalau kita ngomongin pernyataan, itu wajib hukumnya untuk meng-cross-check apakah pernyataan itu benar atau salah. Jadi materi kita kalau di materi di buku apa ini? Halaman 31 ya. Halaman 31 dari buku Kenneth Harrison. Ya, ini nomor 31 halaman 10 ya, halaman berapa ini? Kita banyak sekali soal-soal latihan yang bisa dicoba di sini ya. Dan bahkan juga lebih dekat kepada kalian sebagai teknik robotika gitu ya. Misalkan, buktikan mana big conditional berikut yang benar atau salah. Gitu ya. Nah, nomor 16 nih. Pernyataan A benar atau salah? Ayo. Pernyataan A benar atau salah? 16A. Benar. Benar ya, jika dan hanya jika berarti dua-duanya harus benar atau dua-duanya harus Salah. salah. Nomor C benar apa salah? 16C. Benar, Bu. Benar ya, kenapa? Karena 1,1 sama dengan 3 itu adalah pernyataan yang salah. Monkey can fly itu juga salah. Berarti dia pernyataan yang ini bernilai benar. Ya, jadi mindsetnya ini pernyataannya benar loh. Kenapa? Karena jika dan hanya jikanya kedua-duanya salah. Jadi itu bisa diterima sebagai suatu kebenaran. Bingung nggak tuh? Ya. Tapi nomor 16D itu benar apa salah? Salah. Salah. Kenapa? Karena nomor pernyataan 0 besar 1 itu salah, tapi 2 besar 1 itu benar. Jadi salah jika dan hanya jika benar itu hanya akan menghasilkan salah. Jadi lagi-lagi kita akan melihat pernyataan yang tadi ya harus dipastikan pernyataannya juga bernilai benar atau salah. Nah, nomor 18 juga demikian ya. Tentukan mana pernyataan berikut yang benar dan mana pernyataan berikut yang salah. Ya. Jadi kalau nomor 1 dia bilang jika 1 tambah 1 sama dengan 3, maka unicorn pasti akan ada. Benar apa salah? Benar salah? Nomor 18A? Benar. Benar. Karena dua Dua-duanya pernyataannya bernilai Salah. salah. Jikanya salah dan makanya juga Salah. salah. Memang ada unicorn itu. Tapi selama unicorn itu ada atau tidak ada, kita nggak peduli. Setiap jikanya benar, pasti makanya apapun itu pasti juga akan bernilai benar. Kebayang maksudnya? Kebayang? Ya, balikan lagi yang ini. Jika maka ya tadi ya. Jika P maka Q, tadi ya. Ini hanya akan bernilai salah kalau di sininya salah, di sini jadi benar. Itu kan? Maka dia akan bernilai salah. Ya nggak? Kalau misalkan si P-nya itu salah, ya terserah si Q-nya mau benar ataupun salah, dia akan jadi benar juga. Kebayang? Nyambung? Jadi kalau misalkan nomor C itu justru pernyataannya jadi salah. Kenapa? Karena 1,1 2 itu adalah benar, tapi dog can fly itu juga pernyataan yang salah. Jadi kalau benar maka salah, dia akan jadi salah.
Bisa diterima? Bisa. Oke? Bingung? Lagi-lagi saya harus menekankan kepada kalian, kalau kalian tidak baca buku, tidak ada peluang untuk bisa lulus mata kuliah ini. Jadi kata kuncinya adalah mengerti kalau kalian mau baca bukunya, gitu ya. Jadi semakin banyak berlatih, semakin banyak kalian bisa. Jadi nggak ada tuh ilham-ilham dari mimpi gitu, nggak ada ya kalau belajar matematika gitu ya. Baca bukunya, latih soal-soalnya, dan tanyakan di kelas kalau kalian ada yang tidak paham. Wah, nggak kerasa sudah jam apa ini? Sudah jam 15.40. Waktu kita hanya sampai 15.40 ya harusnya ya. Iya, Ya, Bu. waktu Iya, kita Bu. cuma 15.40, nggak kerasa 3 jam sudah berlalu. Saat hari Jumat akan aku kasih tugas mingguan. Lagi-lagi sebelum masuk kelas di Rabu depan, kalian semua wajib untuk baca lagi materinya, baca materi berikutnya supaya nanti di kelas kita jadi lebih efektif. Oke? Untuk hari Iya. ini kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.